termasuk ke pasar modal. Itu dulu mereka kan juga yang ikut kursus pasar modal harus dapat penilaian juga kan. Saya juga ngajar itu di sana, ngajar mengenai penilaian, ya kan. Ya akhirnya ya bikinlah P1 P2. Modalnya adalah modalnya setelah ada studi banding ke Malaysia itu, Man. Setelah studi banding tahun 88, itu kan kemudian BPLK bikin Diploma 3 di Malang. Ya. Program Diploma 3 di Malang. Nah, itu saya sama Bu Ami itu berapa tahun ya? 3 atau 4 tahun itu jadi dosen terbang. Mondar-mandir. Ke Malang, mondar-mandir itu. Itu yang ngajar itu mengenai penilaian ke calon-calon staf PBB itu. Termasuk saya pernah ngajar pada waktu peralihan antara IPEDA ke PBB. Itu kan orang IPEDA nggak ngerti kan penilaian itu apa kan. Itu saya ngajar bersama Pak Juhara waktu tak almarhum. Ada 6 kelas, isi satu kelasnya itu 35 orang. Selama satu kelasnya itu berapa 3 minggu atau sebulan gitu. Untuk penilaian tuh untuk ini eselon 3. Termasuk juga untuk kepala-kepala cabang, kepala KPKP, kepala pusat itu. Nah, itu seminggu tuh dikumpulin di jalan sana tuh ke Manggisan. Itu saya juga ngajarin mengenai penilaian termasuk prakteknya. Waduh. Nah, waktu praktek itu yang lucu tuh ambil case tadi waktu itu di Goodyear pabrik ban di Bogor. Kalau kita nilai-nilai, loh kok nilainya jauh lebih rendah daripada IPEDA atau PBB-nya. Terus mereka bilang, ya Pak, ini karena ini target ini katanya. PBB supaya besar paling bagus kan perusahaan gede-gede gini gitu loh. Nah itu kan akan berubah kan cara berpikirnya berubah jadinya. Kalau mohon maaf Pak, mohon izin memotong Pak. Kalau buku penilai harta tanah itu buku wasiatnya teman-teman PBB nih zaman dulu Pak. Itu Bapak sempat ikut nyusun nggak Pak? Karena itu ada Pak Abdurrahman siapa lah itu yang dari Malaysia. Kemudian bahasanya campur-campur tuh di dalamnya tuh. Bapak pernah tahu ya? Enggak. Oh. Saya nggak pernah ikut nyusun tuh. Itu jadi pegangan itu mungkin untuk yang waktu program D3 mungkin. Iya, untuk program D3. Untuk program D3 ya. Tapi kalau Pak ini Pak, mohon maaf nih Pak Dr. Azhari sempat ketemu nggak sih Pak? Itu kayaknya sesepuh juga itu di penilai Malaysia ya? Saya enggak. Saya enggak ketemu. Dia dosen di UTM kan? Ya, UTM. Kemudian akhirnya ditarik. Waktu kita ke UTM enggak ketemu dia. Enggak ketemu dia. Nah, sekarang lanjut yang tadi Pak, standar penilaian. Jadi pertama kali Bapak susun itu terjemah langsung atau seperti apa nih Pak yang tahun 92 apa ya kalau nggak salah. Itu tipis tuh saya sempat. Akhirnya kita terbitkan 94 gitu kalau salah. Itu ya kita susun sendiri berdasarkan bahan-bahan yang saya pakai untuk ngajar. Itu bahan-bahan yang saya pakai untuk ngajar itu kan. Nah, saya pun baca kan dari buku-buku kayak real estate dictionary atau apa segala macam tuh. Real estate of valuation of real estate gitu, dari buku-buku itu kan, termasuk appraisal proses segala macam kan dari situ. Saya ambil, saya terjemahkan, kemudian waktu ngajar ya diuraikan step by step-nya kan, gimana gitu. Itu modalnya. Tapi kalau Bapak dengan Pak Baroto beda jauh Pak ya? Pak Baroto belakangan. Masuknya Pak udah Baroto agak lama belakangan. Ya? Masuknya udah agak lama. Sebetulnya bisa kelihatan dari anggota MAPI-nya nomornya. Iya sih. Tahun depannya tuh 8 berapa, 81, 84, 87, toh. Dari situ kelihatan anggota kapan masuknya. Ya soalnya kan biasanya yang paling mudah ngelihat usia Pak. Iya. Kalau anggota MAPI harus korek-korek data ke MAPI dulu nih, nomor MAPI-nya berapa. Betul. Itu baru tahu itu sejak kapan. Nah itu kalau mau ngumpulin orang untuk bikin sejarah, itu bisa ngelihat dari situ. Diurut kelihatan. Ya, kalau yang tahun-tahunnya awal 80-an gitu masih awal gitu. Kalau ini Pak, terbentuknya Dewan Penilai itu setelah periode Bapak atau masih periode Bapak ya waktu itu? Setelah. Oh, Pak Suryantoro atau sebelumnya ya mungkin?
Sebentar, saya ingat nih, saya pengalaman di Dewan Penilai, sebentar. Karena saya dulu tuh ketemunya Bu Ami waktu rapat Dewan Penilai, Pak. Masih zamannya Bu Ami, Pak Baroto gitu. Bapak juga kalau nggak salah. Oh, Dewan Penilai itu tahun 2002 mulainya. Saya termasuk angkatan ke-1 Dewan Penilai. Dua kali, saya 2 periode, 2002 sampai 2008 kepilih lagi. Kan maksimum 2 kali kan. Iya. Nah, jadi 2002 itu pertama kali ada Dewan Penilai. Nah, boleh cerita Pak, latar belakang pemikirannya, wah harus dibentuk Dewan Penilai itu seperti apa nih Pak? Ya karena ya Pak, ada laporan-laporan kan, pelanggaran-pelanggaran yang dibikin. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dibikin oleh teman-teman penilai gitu. Ya, itu sudah mulai masuk dari kepolisian segala macam ke pengurus kan. Iya, makanya udah mulai dibikin. Siapa yang bisa membela juga kan, membela dan mengawasi dan juga memutuskan kan. Ini ya yang diperbuat itu waktu itu belum ada pemeriksaan kayak sekarang sih Pak belum ada. Memang belum ada. Jadi masih agak bebas ini penilai ini. Betul. Dulu malah ada yang ketangkep di Dewan Penilai, 1 orang make nomor izinnya penilai lain, padahal dia nggak punya izin. Tanda tangan, dia pakai nomor izinnya penilai lain. Anggota MAPI, Pak? Anggota MAPI, tangkep. Terus dikeluarin dari MAPI, Pak? Enggak, diskors saja. Oh, diskors saja. Diskors ya, diskors dengan peringatan keras lah, diskors. Berapa tahun nggak salah, nggak ingat saya. Tapi itu sebelum ada rame-rame BPPN, Pak ya? Kan tahun 2000-an itu pertengahan tuh, wah itu BPPN luar biasa itu. Oh, sebelum itu, ini kasus biasa sebetulnya. Penilaian biasa aja. Waktu itu kan yang ya termasuk itu toh. Termasuk kan karena termasuk kan juga ada penilai-penilai yang bukan penilai sih, staf penilai di daerah cabang, dia nggak punya izin, tapi dikasih itu kan dia bisa tanda tangan gitu atas nama rekan yang punya izin gitu kan. Yeah. Dan itu suka disalahgunakan. Pimpinan yang di Jakarta nggak tahu, tahu di sana kok tanda tangan report. Report apa nih gitu kan? Tanpa seizin. Kalau dulu di kita tetap yang tanda tangan dulu saya di Jakarta. Dulu Pak Wahyudi yang di Surabaya, itu kepala cabang kita tuh. Wahyudi Utomo, itu kepala cabang kan. Nah, itu semua hasil harus ke saya dulu. Baru nanti balik lagi. Yang tanda tangan juga saya, baru dikirim. Karena yang punya izin kan saya waktu itu kan. Waktu itu belum perorangan kan izinnya. Masih PT kan. Yang repot itu kan praktek apa blanko-blanko itu loh Pak. Ya alhamdulillah sih itu. Waduh itu luar biasa tuh. Itu yang saya cerita bagusan. Blanko-blanko itu. Kalau ini Pak, bicara masalah hubungan dengan pemerintah, kalau tadi Bapak ceritakan, jadi sebenarnya sangat dekat ya dulu penilai swasta, penilai pemerintah lah kita bahasa sekarangnya kan gitu. Dari Departemen Keuangan ngumpul, kemudian bentuk MAPI begitu kan. Nah kemudian sempat bahasa saya agak pasang surut Pak ya, pasang surut hubungannya lah. Sempat sangat dekat dengan teman-teman PBB ya Pak. Kalau nggak salah waktu itu sebagian anggota MAPI PBB waktu itu. Iya betul. Oh dekat sekali dengan teman-teman PBB itu dekat sekali. Sangat dekat. Makanya Pak Karsono pun akhirnya jadi ketua kan, ketuanya kan Pak Karsono PBB kan. Oh dekat, hubungan kita dulu dekat. Nah kalau Pak Yusuf Anwar dulu ceritanya kemudian jadi ketua MAPI Pak. Setelah itu kan sempat jadi menteri sebentar ya sebelum Bu Sri Mulyani ya periode yang pertama ya. Ya jadi menteri keuangan. Itu waktu Pak Yusuf belum jadi menteri dengan setelah jadi menteri hubungan dengan penilai MAPI itu ada beda nggak Pak waktu itu Pak? Enggak sih ya. Enggak beda. Pak Yusuf tuh orangnya baik soalnya. Karena waktu Pak Yusuf tetap aja sih. Karena waktu Pak Yusuf jadi menteri kan agak ya bahasa saya Pak agak renggang nih Pak.
teman-teman PBB sudah mulai kurang terlalu banyak intent dengan penilaian karena apa? Pajak perdesaan dan perkotaan kan memang mau digeser ke Pemda waktu itu, Pak. Padahal kan sebagian Iya, besar iya. teman-teman PBB itu kan kerjaannya sebenarnya menilai di perdesaan dan perkotaan kan, selain yang kebun, selain yang hutan. Makanya Betul, saya pikir, betul. wah, pas jadi menterinya dulu ketua MAPI, tapi di sisi lain udah agak jarak gitu ya. Teman-teman PBB juga udah mulai kurang dengan keanggotaan MAPI kayaknya waktu itu. Karena saya di periode itu tuh pada sisi saya baru lulus kuliah stan PBB, Pak. Saya dulu alumni PBB, cuman nggak dapet dosen Pak Stef waktu itu. Kejauhan Pak Oh, jaraknya itu Pak. setelah saya kali. Iya jauh. Stan yang di Jurangmangu, yang Ya sudah Jurangmangu ya? ya sudah ke Jurangmangu Pak. Kalau Bapak kan masih di Malang Pak. Udah ya. Di Malang ya. Saya Nah, masih di Malang. nah itu kan sempat agak jarak ya. Agak jarak dengan teman-teman. Nah, begitu sekarang udah ada DJKN Pak, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, inisiasinya juga sebenarnya dulu dari teman-teman PBB, yang salah satunya Pak Iwan ya, sudah meninggal, beliau mendiang Pak Iwan. Pak Itu kan Iwan. sudah Ya, mulai almarhum naik ya Pak lagi Iwan. tuh teman-teman penilai pemerintah, tapi sempat bikin asosiasi sendiri nih Pak. Sekarang juga kayaknya ada tuh asosiasi penilai pemerintah. Makanya kita lihat, ini kok agak jarak gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang di pengurus yang baru, ketua kompartemen penilai pemerintahnya malah direktur penilai di DJKN nih Pak. Jadi ada harmonis lagi gitu. Iya, bagus. Baguslah. Itu yang kita melihat bahwa ini. Tapi sekarang gini Pak, kalau saya nanya ke Bapak ya, Bapak kan mengalami di mana penilai itu tidak perlu sertifikasi zaman dulu. Zaman dulu Ya. kan Pak. Nah, kemudian muncullah sertifikasi. Boleh cerita nih Pak, kemunculan sertifikasi itu seperti apa? Kenapa harus ada sertifikasi? Kemudian ada pengaruh nggak sih Pak dengan bersertifikasi dan sebelumnya tidak ada sertifikasi gitu? Oh, pengaruh. Pengaruh. Jadi mau nggak mau orang kan belajar. Belajar kan. Untuk mendapatkan sertifikasi kan belajar. Saya sendiri ujian loh, Man. Iya, siapa? Untuk dapat sertifikat itu bukan karena dulu saya mantan ketua terus langsung dapat ini, enggak, saya ujian. Berarti Ujian bukan untuk penilaian umum, Bapak penilaian bisnis juga saya ujian. Bukan termasuk yang berapa orang ya waktu itu yang punya privilege langsung uji itu, bukan Pak? Bukan, karena dari Ujatek dulu Pak Anton udah masuk. Oh. Kan nggak mungkin ada dua gitu kan. Pak Anton yang masuk, itu dapat privilege memang nggak pernah ujian gitu. Langsung dapat kan. Tapi kalau ikut pelatihan, kalau ikut pelatihan sekarang tetap disuruh ujian Pak sekarang Pak. Iya, sekarang ujian. Sejarahnya sertifikasi boleh Pak cerita Pak? Ya sertifikasi ya karena itu awal-awalnya kan karena ada yang ya karena nggak punya ukuran kan, sehingga kalau penilaian dilakukan kan juga bisa ngawur-ngawur kan, Man. Izinnya kan dari Menteri dari Departemen Perdagangan, asal bentuk PT, setor modal bisa jadi penilai. Iya kan, bahkan ada orang-orang tertentu yang punya beberapa PT. Oh iya? Oh iya, untuk tender-tender. Tender-tender. Kalau sekarang bentuk KJPP kan nggak mungkin. Iya kan? Nggak bisa. Makanya dengan mengetahui itu ya kita mulai bikinlah sertifikasi untuk meningkatkan kualitas penilainya. Jadi nggak sembarangan kan. Sampai sekarang jadi makin bagus kan. Oh, udah sampai PDP 1, PDP 2, dulu P1, P2. Dulu saya mau bikin P3, P4 penilaian mesin, nggak jadi udah keburu ganti. Sekarang bagus loh Pak, penilai mesin kan punya sertifikat sendiri ya, maksudnya punya izin sendiri. Kalau mau diinisiatif lagi bagus loh itu Pak. Iya. Tapi nanti Pak Tony yang suruh kerjain lagi Pak. Karena beda sih ya. Beda itu. Beda sama sekali. Oh, jauh ya Pak. Kalau saya lihat sih jauh sih sebenarnya sih Pak. Ya, kalau penilai mesin harus ada background mesin sih. Gimana dia bisa menilai mesin? Kalau tanah bangunan ya harus punya background bangunan. Tapi sekarang kan ada BTB.
Ya kan, ada PTB tinggal entry Pak ya. Tinggal entry lebih gampang itu, tinggal lakukan adjustment perbedaannya lebih gampang lah. Kalau mesin beda antara satu mesin lain beda-beda tuh. Kan harus tahu kan, harus tahu benar. Apalagi masuk pabrik kimia yang dari atas ke bawah itunya prosesnya. Kalau dulu dia lihat kan bingung ini apa nih. Kalau dulu Bapak ada Pak Anton sih Pak ya. Jadi kalau udah mesin Pak Anton aja gitu. Pak Anton, Pak Tony, Pak Hardi. Iya, Pak Hardi juga. Pak Hardi, Pak Tony. Tiga itu sebenarnya itu mereka tuh jagoan mesin di Indonesia tuh kalau saya bilang. Sampai sekarang. Kalau mau tanya mengenai mesin pabrik apapun, mereka tahu persis itu. Mereka tahu persis. Baik Pak, boleh lompat dikit nih Pak ke bisnis ya. Bisnis penilaian nih Pak. Sekarang kan pandemi nih Pak. Ngaruh juga Pak ya di Bapak. Berapa persen gitu ngaruh. Pak turunnya? Lumayan besar loh. Saya belum cek lagi sih. Tapi besar. Berasa kalau kita kadang-kadang sampai makanya work from home karena apa? Nggak ada kerjaan. Oh, bukan masalah pandemi Pak. Ya, pandemi juga karena nggak ada kerjaan. Ya udah. Di rumah aja gitu. Tapi dulu kan 98 krisis juga nih Pak. Beda nggak Pak zaman 98 itu sekarang? Boleh cerita Pak? Beda. Kalau ini kan kena dulu pengaruh terhadap bisnisnya nggak fatal seperti sekarang. Oh iya. Sekarang kan banyak kan kayak pabrik nggak boleh produksi atau dibatasin. Klien saya misalnya kan, dia punya produksinya turun karena orangnya dibatasin. Yang kerja dibatasin kan, ada jaga jarak segala macam kan, sehingga outputnya turun banyak. Kalau dulu full kan, orangnya 100 kerja, sekarang misalnya dibagi cuma 25 atau 50, produksinya turun. Akibatnya ya mereka mau ngapain itu kan? Mau utang di bank ya buat apa gitu kan? Oh, nggak butuh kan? Malah pengurangan. Oh, ini berat sekali. Kali ini paling berat untuk penilai ya, untuk penilai berat sekali. Kalau 99 dulu waktu kerusuhan segala macam sempat ada penurunan nggak Pak bisnis? Ada tapi nggak seperti sekarang. Nggak sampai ada yang nganggur berapa lama penilainya, nggak ada kerjaan gitu loh. Tapi pengaruhnya ini besar sekali. Tapi kantor Bapak sampai sekarang masih, ini kan udah mulai naik lagi nih Pak. Bisnis informasi dari teman-teman sih udah mulai naik lagi gitu ya. Jadi agak lumayan lah. Nah ini kita agak lompat lagi nih Pak. Pengalaman pribadi nih Bapak. Pertama kali melakukan penilai tahun berapa Pak? Masih ingat nggak Pak objeknya gitu? Saya ya itu begitu masuk tahun 74. Awal Maret 74 saya jadi penilai. Saya melakukan penilai, seingat saya pabrik itu loh, gedung kimia farma yang Jalan Budi Utomo. Iya. Di tikungan itu. Itu saya kan ditemenin sama penilai dari Filipina. Oh. Begitu saya lihat langit-langitnya itu ini apa nih? Karena pakai motif-motif gitu ya. Saya tanya ke dia, ini langit-langitnya apa nih? Dia juga bingung. Ya, kalau kita tahu kan paling plywood, Eternit gitu kan dulu kan. Ini enggak, rupanya itu dari apa ya, kayak tembaga atau seng yang ada motif-motifnya di emboss gitu loh. Objeknya langsung gede juga Pak ya. Iya. Dulu memang mula-mula kalau kita awalnya itu dapat order itu susah. Karena orang nggak tahu penilai itu apa. Bank pun belum terima waktu itu, nggak tahu kan. Yang terima hanya asuransi asing. Oh. Jadi dulu awal-awalnya penilaian itu untuk perusahaan asuransi asing atau bank asing. Yang mereka di negaranya udah tahu appraisal itu apa, memang dibutuhkan gitu loh. Kalau bank pemerintah enggak. Nah, tahun 77 atau 78 ya, kan udah mulai ada Bapepam. Ya, pasar modal mulai itu Pak. Pasar modal. Nah, kita juga termasuk yang diminta untuk
bantu bikin itunya aturan-aturannya. Aturan-aturannya tuh Man, saya sama Pak Anton bantu bikin aturan-aturannya waktu itu. Mulai dari situ, itu kan udah mulai ada dibutuhkan penilaian, ya kan? Siap yang mau IPO kan harus dinilai. Di mana hasil penilaiannya, selisih penilaian antara market value sama book value itu boleh dibukukan dan nggak kena pajak. Oh, makanya waktu itu banyak yang IPO kan. Hanya kalau kita ngerjakan untuk IPO, kita tuh sama orang Bapopam, sama orang pajak harus ngantar ke objeknya. Dulu saya ingat misalnya PT, kita mulai yang pabrik gede itu BAT, British American Tobacco. Itu kan ada pabriknya di mana-mana. Misalnya kita waktu salah satunya di Semarang gitu. Ya kita ke Semarang sama orang Bapopam, sama orang pajak. Untuk nemenin kasih lihat loh ini yo barangnya ada gitu. Mereka tanya-tanya kita jawab dulu gitu. Dulu kan perusahaan IPO juga takut-takut kan sih Pak zaman dulu. Wah ini gimana ini kalau ntar di listing semua terbuka ya. Mohon maaf mungkin zaman dulu nggak seterbuka seperti sekarang gitu ya. Iya. Berarti yang mau itu biasanya yang punya afiliasi dengan luar negeri, yang di luar negerinya sudah. Betul. Sedangkan kita kan baru tuh Pak, pasti pemerintah waktu tahun 70-an tuh edukasi tuh ke perusahaan-perusahaan didorong supaya dia bawa masuk ke pasar modal lah untuk IPO gitu Pak ya. Betul. Tapi saya ingat waktu proyek pertama untuk IPA itu Man, kita disuruh sama pemerintah menilai pabrik semen Cibinong kalau nggak salah. Kasih waktu cuma seminggu. Boleh nggak mungkin lah pabrik semen seminggu itu kita tolak. Akhirnya kok nggak salah, akhirnya nggak pakai penilaian itu karena yaitu target politik ya, politis kan harus sudah jalan. Kan presidennya waktu siapa? Pak Soeharto ya, Presiden Soeharto itu udah canangkan tanggal sekian harus sudah ada satu perusahaan yang IPO. Gitu loh. Selalu ada yang gitu sih Pak, sama kayak tadi kalau ada orang komplain harus ada orang yang duluan menguji tapi tidak diuji. Ya seperti iya gitu kan pasti ada sih yang seperti itu Pak, karena harus mancing kan. Kadang-kadang pemerintah itu ya ngambil resiko, itu kan resiko sebenarnya ya, ngambil resiko. Tapi kalau nggak gitu mungkin pasar modal kita nggak sebesar seperti yang sekarang mungkin Pak ya. Betul. Jadi ada keputusan politis lah. Nah di antara ini Pak, di antara ini Bapak kan tahun 74 sampai sekarang udah berapa puluh tahun itu pengalaman. Pasti ada yang paling berkesan Pak. Nilai objek apa boleh cerita Pak? Yang ya kalau begitu paling ingat itu waduh ini tapi direkam ya Mas. Atau wah repot juga nih kalau Bapak ini yang lain Pak, boleh contoh yang lain. Ini atau gini deh. Salah satu yang pabrik waktu itu antar ini kan perusahaan family umum. Ya, turunan Pak ya. Antar familinya itu berantem karena orang tuanya meninggal gitu kan. Sengketa sebenarnya maksudnya. Sengketa. Waduh, kita ke sana tuh mereka berantem, ada yang sampai kena, ada yang pukul-pukulan. Nah, saya ke sana kan ngadepin dua orang lagi yang lagi berantem kan harus pintar-pintar kan. Gimana harus pintar-pintar kan supaya bisa ya saya meredam. Saya meredam apa ya kasih opini gini kan. Ya. Akhirnya ya selesai. Waktu itu selesai akhirnya sih. Ada yang satu bikin pabrik lain lagi gitu loh. Akhirnya. Jadi konsultan sekalian. Konsultan sekalian. Waduh, itu berkesan karena apa? Ngadepin itu. Kalau yang lain kan biasa-biasa aja. Lempeng-lempeng aja gitu Pak ya. Lempeng-lempeng karena kalau ini Pak, objek penilaian yang paling jauh Bapak pernah nilai itu di mana Pak? Luar negeri mungkin atau? Di luar negeri, New York mungkin. Oh, apa itu Pak? Saya waktu menilai untuk BNI IPO. Oh iya. Itu saya ke New York.
Itu pun waktu itu kebetulan saya lagi cuti itu. Lagi cuti, saya pergi ke Kanada, memang mau ke arah New York. Akhirnya saya nilai di New York. Kemudian setelah dari situ, saya nggak jadi ke Las Vegas, ke LA. Langsung dari situ terbang ke Tokyo. Dari Tokyo, habis itu ke Hong Kong. Itu kerjaan semua itu, Pak? Kerjaan itu penilaian kantor cabang BNI. Waduh. Kemudian yang pernah lagi kalau pernah pabrik di Cina, di Tiongkok. Di Liuzhou namanya, Liuzhou itu ada perusahaan sini mau beli pabrik kimia di Liuzhou. Ya, saya sama tim ada mesin, kan termasuk penilaian mesin, tanah bangunan mesin. Dan saya juga bawa orang yang ngerti bahasa Mandarin. Saya sendiri nggak ngerti soalnya. Jadi harus ada penterjemah. Kemudian kalau saya pribadi pernah ke Uzbekistan. Oh iya. Uzbekistan untuk menilai hotel di sana. Itu grupnya Bakri waktu itu. Ke Uzbekistan. Le Méridien kalau usah hotelnya. Kalau selebihnya sih hanya Singapura yang dekat-dekat lah. Yang dekat-dekat lah ya kan Pak ya. Nah kalau Pak Hardi nggak tahu Pak Tony ngikut nggak, tapi saya ingat Pak Hardi sama tim dulu ada klien kita mau beli mesin bekas, ada mesin satu baru dipakai, kemudian satu lagi dalam peti. Kebetulan di Yugoslavia ada perang kan? Iya. Nah, mereka masuk tuh ke sana tuh. Hah? Untuk lihat mesinnya. Itu mungkin kalau untuk Pak Hardi paling berkesan itu kali. Karena kan harus terobos gitu kan. Waduh. Sambil dengar tembakan segala macam. Itu. Nah, kalau pengalaman saya di Kongres AFA, yang berkesan itu apa? Waktu AFA Kongres di Filipina, man. Gimana Pak? Gini, waktu kita AFA Kongres di sana, waktu itu ada Pak Yusuf Anwar, Pak Kristiadi ikut tuh. Kemudian waktu itu hari pertama kan dibuka, Menteri Keuangan mereka kan pidato kan, bilang wah negara kita ini termasuk negara yang aman gitu loh kan, aman gitu. Ya ngobrol tentang keuangan segala macam kan. Besoknya tahun ada tembak-tembakan kudeta. Tapi gimana Pak? Kita di hotel kan, nggak bisa keluar kan. Waduh. Nggak bisa keluar, kongresnya batal. Oh. Nggak bisa kan, orang-orang Filipina sendiri kan nggak bisa ke hotel. Iya. Ya itu tembak-tembakan di jalanan kan sambil itu waduh gawat banget. Tapi sampai berapa hari itu Pak diketahan itu di hotel? Cukup lama loh, mungkin 2-3 hari. Nah, yang paling lucu itu teman saya Pak Irawan Jaya Atmaja, masih ingat mungkin, dia sekarang nggak gitu aktif. Iya. Dia itu ya kayak orang Indonesia lah, dia keluar nonton. Nonton, wah seru loh tadi dia bilang. Lihat itu, anak tentaranya lagi jongkok-jongkok tembak-tembakan gitu. Kita bilang, waduh lu gila ya. Dikira film apa Pak? Iya. Yang saya ingat Pak Baroto kan bisa main piano. Ya, di hotel itu ya kita ada piano nganggur, nyanyi-nyanyi kita lah. Nah, begitu ada tanda-tanda sudah mulai bisa itu, saya waktu itu yang ngurusin tiket segala macam. Jadi saya ke kantor penerbangannya, saya langsung ganti tiketnya kan, ganti tiket. Begitu dapat langsung kita lari ke bandara. Lah repotnya di bandara itu kan macet itu, semua orang mau pada keluar dari Manila kan, macet kan, taksinya kan nggak bisa sampai di depan pintu gerbang kan, di jalanan jadi kita turun nenteng koper gede-gede gitu sampai ke lobi airportnya. Nah itu harus naik tangga lagi, tangganya banyak gitu, waduh. Untung waktu itu masih muda juga, tapi ngos-ngosan juga sih. Itu pengalaman. Nah, terus waktu di airportnya kita bingung kan, itu kita naik Philippine Airlines kalau salah. Kita ngantri, waduh antriannya panjang banget. Terus ada satu orang ya berdiri ya, laki-laki, saya deketin, saya ngomong, kalau kita tuh dari Indonesia terbangin ke Singapura dulu.
Tahu nggak siapa tuh orang laki-laki totonya lagi berdiri nganggur gitu? Enggak tahu lah, Pak. Dia presidennya, presiden Philippine Airlines-nya. Kan saya ajak ngomong presiden, padahal kita nggak tahu kan. Waduh, begitu mendarat di Singapura, wah semua tepuk tangan tuh satu pesawat. Aduh. Di dalam pesawat tepuk tangan. Habis kita bisa lihat itu pesawat mondar-mandir di atas hotel, nembak-nembak gitu. Iya. Waduh. Situ si Honasan dulu namanya tuh itu kudetanya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an ya, Pak ya? 80-an ya. Tapi waktu itu nggak ada komunikasi dengan kedutaan, Pak? Kan Oh ada. Oh. Nah kita kan ada Pak Yusuf sama Pak Kris. Oh iya kan pejabat itu. Iya. Iya langsung begitu tahu ada kudeta gitu, telepon ke sana dari kedutaan bilang jangan keluar-keluar dulu dari hotel. Diam aja di situ gitu. Aduh, serem banget. Wah, itu paling berkesan tuh untuk kongres. Tapi kongresnya batal jadinya, Pak ya. Batal jadinya. Cuman pembukaan aja, hari keduanya udah batal. Doang. Wah, luar biasa. Tapi sampai saat ini Bapak masih ini ya, masih aktif tanda tangan laporan penilaian, Pak ya, meskipun masih. Nggak banyak lah ya, nggak seperti zaman dulu lah. Masih. Karena saya pun masih periksa kerjaan sih. Tapi itu yang bikin refresh, Pak ya. Ya, kok nggak pikun, Man. Oh iya gitu ya, Pak. Supaya nggak pikun. Wah, luar biasa ini. Saya berterima kasih lah, Pak. Atau mungkin ada lagi yang Bapak mau cerita nih, Pak. Mumpung nih, Pak. Boleh, Pak, mungkin Bapak ada pesan buat MAPI, buat teman-teman penilai yang baru, teman-teman penilai yang mungkin kalau sekarang kan kita lihat, kalau tadi Bapak cerita panjang, dan saya kira mungkin teman-teman yang ngikutin channel saya ini, ikutin video ini akan terbuka ya. Sebenarnya dulu itu seperti apa, sekarang seperti apa. Mungkin Bapak ada pesan dan kesan bisa sebagai closing remarks gitu, Pak. Silakan, Pak. Iya. Ya, buat saya sih untuk yang terutama yang muda-muda, ya, tingkatkan pengetahuan. Jangan malas untuk belajar. Kemudian juga yang paling penting juga ya integritasnya. Akhlaknya ya dulu, moral itu juga harus dijaga. Ya, karena sekali kepercayaan orang hilang, itu kita nggak akan dapat kerjaan. Ini kan perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa, dasarnya kan kepercayaan. Klien kita kalau sudah percaya sama kita, itu susah pindah ke tempat lain. Susah pindah ke tempat lain. Akan balik lagi ke kita. Pengalaman saya, Man, kita pernah menilai untuk Bambu Midaya waktu itu, tanah kosong. Kita cek nih tanahnya ditunjukkannya salah. Katanya di pinggir jalan. Pak, ini dulu memang sawah, tapi sekarang ini udah di pinggir jalan ini loh. Kita kan cek. Kita cek. Ternyata saya cek sampai ke kelurahan pun, katanya itu malah dipalsuin katanya. Nah, kita kan nggak mau nilai kan. Nah, oleh banknya dibilang, Pak Steve ini katanya Pak Steve ngomong sertifikatnya palsu ya. Saya nggak bilang sertifikatnya palsu. Lokasinya salah yang ditunjukkan. Sehingga nilainya kan jadi kecil sekali. Sawah kok di tengah-tengah. Berapa lama kemudian, Man, orang yang sama datang ke tempat saya nih, kantor di Ujatek waktu itu. Pak Steve, saya mau menilai, mau beli kapal di Ambon. Oh, saya ingat nih. Loh, ini orang ini yang dulu nih. Yang dulu nakal nih gitu kan. Wah, kok balik lagi ke kita gitu. Ya karena apa, Man? Dia tahu kan. Kalau saya kerjanya itu betul gitu loh. Teliti kan. Nah, dia kan mau beli kapal perlu orang yang penilai yang teliti. Datang. Fee-nya tak genjot, Man. Oh iya. Fee-nya tak tinggiin. Biaya perjalanan segala macam tak suruh bayar dulu. Dia yang beliin tiket, ya dia beliin voucher hotel. Mau. Wah, itu nilai kepercayaan itu, Pak. Ya itu, makanya saya bilang kepercayaan. Jadi jangan pernah yang enggak sehingga enggak dipercaya. Itu pun bisa dari mulut ke mulut.
dari mulut-mulut, kepercayaan itu nomor satu kok. Nomor satu. Bidang jasa ya. Itu aja sih. Berarti intinya integritas, Pak. Ya kira itu pesan yang berat sih, Pak, sebenarnya. Tapi memang namanya jasa, mau nggak mau bicara kepercayaan, dan itu pasti. Terima kasih Pak Stefanus atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama. ini saya tadi mundurkan Sama-sama, waktu itu Firman. khawatir kayak gini, Pak. Kalau sekarang umpamanya kita tadi baru mulai jam 11, bisa molor sampai jam berapa ini, Pak? Iya, iya. Dan Ya saya kebetulan jam 1 itu ada rapat. masih ada Sampai rapat. sore, terus malam jam 7 ada doa. Ada doa jadi. Luar biasa, Pak. Jadi memang full. Baik, terima kasih Pak bersedia sharing di channel saya, dan sambil ngobrol tentu saya yang jauh lebih muda dari Bapak pasti ada hal-hal yang kurang atau salah ya, saya mohon maaf Pak mungkin dalam penyampaian tadi. Dan apa yang Bapak sampaikan itu kalau kita bicara nilai sangat bernilai Pak, value-nya luar biasa. Terutama tadi idenya masalah itu Pak, tapi benar Pak, tadi kita kayaknya harus kumpulkan ini Pak. Yang mungkin Bapak kalau mulai bisa ngelis gitu Pak ya, nanti kita bisa kumpulkan dengan virtual tentu. Kalau rapat langsung kan dengan usia itu high risk ya, resikonya tinggi sekali. Nanti kita boleh coba susun satu persatu. Kalau orang Jawa bilang tuh dipetanin gitu Pak ya, di list satu-satu betul. runtutannya, kemudian kita buatkan buku. Dan saya kira namanya buku sejarah itu nggak pernah hilang Pak. Maksudnya sampai kapanpun itu pasti akan dibaca. Setiap generasi berubah, baru lagi dia baca lagi ceritanya MAPI. Karena jujur Pak, saya termasuk yang agak iseng ya, usil. Cari-cari sejarah MAPI, sejarah penilai Indonesia itu nggak ketemu-ketemu tuh Pak. Ketemu-ketemunya tuh di blog-blog yang mungkin ceritanya cerita masalah pajak PBB, bukan penilai profesinya itu sendiri gitu. Lebih cerita masalah zaman Belanda segala macam. Sekali lagi terima kasih Pak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan insya Allah nanti kita bisa komunikasi lagi Pak. Coba saya kontak Pak Oki nih Pak. Pak Oki karena udah punya tugas harusnya udah nggak terlalu banyak aktivitas. Kalau mau ngumpulkan ya itu lihat nomor MAPI. Yang tahunnya tua-tua, 81, 82, 834 itu ya, itu yang pasti bisa diajak ini. Termasuk awal 90-an ya masih boleh lah. Termasuk yang dulu pejabat-pejabat Kementerian Keuangan, Departemen Keuangan. Itu kan senang juga mungkin kalau dikumpul-kumpulin Pak ya. Kalau ada Pak Karsono ada, senangnya Pak Kristiadi juga bisa. Wah. Bisa sambil ngobrol-ngobrol kan nostalgia, ada yang nyatet nanti kan. Pasti nyatet Pak. Kemudian di itu. Pasti Pak. Pasti. Itu rame pasti. Ditunggu-tunggu kayaknya nih sama Pak Stef juga ini. Iya, karena ya kita makin lama yang ini makin tua, Man. Makin tua kan, udah 70-an ke atas semua ini. Iya kan? Nah, kalau nggak dibikin-bikin nanti udah keburu nggak ada semua. Kalau lihat di buku MAPI kemarin aja, sejarah MAPI yang ditulis apa itu kan? Iya kan yang kemarin? Itu kan sejarah MAPI. Iya kan? Makanya saya usulkan ke waktu itu Pak Amin yang datang sama Pak Setiawan, dua grup ini calon ketum gitu untuk saya ingetin sejarah penting. Sejarah penting. Saya mau bantu urun ini loh, kasih informasi. Baik Pak. Ya, mungkin kalau beliau yang di pengurus pusat yang baru terpilih kan mungkin sibuk Pak ya. Makanya saya tadi kepikiran Pak Oki Danusa karena beliau sudah selesai gitu. Jadi mungkin agak lebih lowong. Tapi saya kira sekali lagi itu penting Pak, saya setuju. Dan sebenarnya begitu saya punya kontak ke Bapak dari Pak Tony itu saya udah langsung kepikiran kita harus bikin itu runtutan ceritanya seperti apa sih yang kemudian valid lah ya, valid dari sisi MAPI sehingga secara legal bisa kita dokumentasikan dengan baik. Ya Pak. Betul. Terima kasih Pak. Mohon maaf sama-sama. Kalau ada yang kurang berkenan. Semoga ini saya juga mohon maaf kalau ada yang salah kata. Enggak lah Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Salam sehat. Siap.